karena aku juga masih kuliah, jadi agak bentrok gitu tuh. Nah, agak bentrok mana nih yang harus dikerjain gitu kan. Jadi itulah pentingnya time management gitu. Jadi kita harus mana yang kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan dulu gitu. Karena aku kuliahnya malam, jadi paginya itu ke BKKBN nih. Boleh langsung. Mungkin sambil kita nuang nih Pak, boleh lah cerita dikit Pak. Sponsor bukan ya? Belum ada sponsor kita Bang. Ada sponsor. Mungkin Kita bisa bilang nggak? boleh banget nanti mungkin teman-teman ada yang mau sponsor, boleh banget langsung hubungin kami melalui DM Instagram @genre_kepri. Jangan lupa di follow di DM. Bang, saya mau ngirim brand nih. Boleh, nanti kita pajang di sini. Kita promosiin bareng-bareng. So ini perdana jadi ya. Ya. Oke, mungkin kalau dari aku ya Bang. Kemarin tuh lumayan hektik juga sih untuk persiapan ke provinsi dan segala macamnya. Mungkin tapi kita ceritain mungkin dari awal banget nih join di Pick Air tuh tahun 2019 itu masih di SMP dan itu juga Pick Air pertama yang ada di SMP itu. Waktu itu ada teman-teman dari BKKBN yang datang ke sekolah kemudian mendirikan Pick Air dan langsung ditunjuk nih sebagai ketua Pick Air pada saat itu. Nah, aku juga masih bingung nih sebenarnya arah tujuan genre pada saat itu kemana. Namun seiring jalannya waktu, sempat ngikutin kegiatannya juga, sempat dikasih beberapa modul, dan akhirnya terlaksana nih kegiatannya itu. Tapi lumayan keren sih menurutku, lama-lama semakin tertarik, dan pada tahun 2020 akhirnya break. Karena corona ya betul. 2020 break kegiatan, break kepengurusan semuanya terhenti di tahun 2020. Kemudian masuk lagi di tahun 2022 itu kelas 10 SMA dan langsung ikut pemilihan duta genre. Pemilihan duta genre Kota Batam tahun 2022 pada saat itu. Luar biasa banget, waktu itu nggak ada persiapan yang bisa dibilang terlalu matang, tidak sebenarnya, memang karena dari masa transisi terus tiba-tiba langsung ikut kegiatan lagi. Cuman basic-basic dasar-dasar dari genre itu udah ada di tahun 2019, mungkin tinggal diasah-asah dikit aja sih teman-teman. Kemudian lanjut di tahun 2022 bikin program kerja, kemudian langsung ikut ke seleksi untuk pemilihan duta genre Kota Batam tahun 2022 dan bersyukurnya mendapatkan menjadi juara satu untuk mewakili Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023. Berarti penerus berarti ini. Iya, ini penerus Bukan orang ini penerus. Iya, ini sepuhnya. Sepuh. Benar. Setelah lanjut, itu pemilihan di bulan September tahun 2022, langsung prepare segala sesuatunya. Masuk di awal tahun banget, tahun 2023, bulan Januari, langsung udah dibikinin nih grup finalis Duta Genre Kepri tahun 2023. Masuk di grup, langsung banyak nih informasi, langsung kenal juga teman-teman yang ada di 6 kabupaten kota lainnya. Udah masuk ke situ, ternyata wow, banyak banget nih challenge-nya di dalamnya yang untuk harus diikutin, seleksi tertulis, seleksi wawancara, esai, live Instagram dan sebagainya. Kemudian berlanjut masuk di langsung masa karantina. Langsung berangkat ke karantina di Tanjung Pinang waktu itu di bulan Mei. Kemudian ketemu sama Bang Ilham, Bang Faiz dan teman-teman yang lain pengurus forum genre Kepri pada saat itu. Ngikutin rangkaiannya juga dan memang di situ seleksinya ada juga seleksi presentasi program kerja, wawancara, kemudian ada seleksi tertulis di Dewan di hari pertama kali datang. Kemudian ada genre mengajar di SMA 1 Bintan Timur. Kegiatannya seru-seru banget, ketemu teman-teman, kemudian bisa juga iseng-isengan lah ceritanya supaya nggak terlalu kaku dalam kompetisi itu. Kemudian lanjut top di malam puncak yang memang sebenarnya tidak terbayangkan sebenarnya bisa ada di posisi top 12 dulu, kemudian masuk top 6, kemudian top 3. Kemudian ada sesi yang mendebarkan waktu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan nih. Teman-teman mungkin yang mau nanti naik ke Duta Genre Provinsi. Ini tahun 2024 kita udah mau ngadain ya Bang? Oh iya benar. Tahun 2024 kita udah mau ngadain di bulan apa Bang? Di
Di bulan kita spill nggak? Kita boleh spill nggak? Mungkin nanti nunggu suratnya aja. Jadi stay tune aja di podcastnya. Iya, pastinya nanti informasinya akan disampaikan juga melalui podcast ini dong. Mungkin harus nonton terus. Harus nonton. Benar. Nanti informasinya ada di kami bertiga nih. Tak boleh tak nonton. Iya benar. Jadi teman-teman mungkin nanti boleh ikutin informasi-informasi yang ada di podcast ini. Lanjut dari top 3 tadi, top 3, kemudian pertanyaan-pertanyaan, langsung masuk ke pengumuman, momen mendebarkan, dan ternyata bersyukur lagi diberikan kesempatan menjadi duta genre Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Terima kasih banyak loh, itu perjuangannya benar-benar panjang. Panjangnya kenapa bang? Panjangnya karena ada banyak sekali deadline, timeline yang diundur dan akhirnya jadi yang harusnya 7 day challenge jadi 14 hari. Itu 2 minggu benar-benar pusing, bingung karena mau bikin konten apa untuk diupload di Instagram. Harus naik terus ya Pak? Iya, dan itu harus dalam temponya setiap hari. Iya betul serius. Jadi deadline jam 23.59 tuh udah harus upload. Kalau enggak ada pengurangan poin nanti. Iya, ada pengurangan poin teman-teman. Mungkin itu sama, mungkin kita mau bahas sedikit tentang duta ya teman-teman. Memang benar banget kalau nanti teman-teman yang udah terpilih jadi duta genre, mau itu juara ataupun tidak, tapi bagaimana teman-teman mengabdikan diri kepada masyarakat, terutama remaja. Karena selain kita bisa mengabdikan diri kepada remaja, kita bisa juga bang mengabdikan diri kepada masyarakat. Melalui apa teman-teman? Melalui program BTS, yaitu Beras Telur Sedekah Cegah Stunting dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Forum Genre Kepulauan Riau. Mungkin ya bang sekalian dicerita-ceritain. Boleh ya, jelas. Iya. Ini kayak harus dikupas gini. Harus banget. Jadi teman-teman BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan juga Genre Kepulauan Riau ada memiliki namanya program nih. Namanya tadi BTS atau Beras Telur Sedekah Cegah Stunting. Itu caranya gimana? Caranya kita dapat mengumpulkan beras, telur ataupun sedekah melalui Pick R. Nanti mungkin kita boleh juga bang bahas Pick R karena teman-teman yang lain mungkin masih bingung nih Pick R itu apa, basisnya di mana, cara joinnya bagaimana. Nanti kita bakalan spill juga di setelah pembahasan ini teman-teman. Jadi BTS itu berupa donasi yang kita kumpulkan melalui Pick R tadi. Kemudian setelah dikumpulkan akan disalurkannya kemana? Ke keluarga beresiko stunting. Jadi beras telur sedekah tadi kita kumpulkan, kemudian diserahkan, kemudian penyerahannya juga bertahap teman-teman, enggak sekali serahin aja. Jadi bertahap dalam setiap bulan mungkinnya. Kemudian dari yang diserahkan tadi kita juga kontrol teman-teman. Kontrol artinya apakah anak tersebut memiliki perkembangan setelah kita berikan donasi ataupun bantuan tadi kepada. Nanti kita bisa lihat juga ya kayak. Bener. Pas nggak nih targetnya? Bener banget bang, karena semua laporannya juga bisa diakses semua teman-teman yang udah memberikan melalui situs bts.genrekepri.id. Jadi di sana nanti teman-teman bisa view nih, bisa cek nih laporannya apakah benar tersalurkan dan sebagainya seperti itu bang. Kita lanjut nggak sih Pal bahas soal duta nih. Nah, ini boleh, kan bang. tadi kita udah bahas ada tuh sedikit tentang NAS nih. Nah, tentang nasional. Gimana sih Pak persiapan Repa untuk ke nasional nih? Ada tips and trick gitu atau mau spill dikit? Oke, boleh. Mungkin untuk persiapan ke nasional ini nantinya mungkin tahun 2024 ya, Bang. Iya, betul. Akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Kemungkinan Agustus ya. Tentunya persiapannya belum dibilang terlalu matang juga belum, tapi kita terus mempersiapkan segala sesuatunya itu. Nah, karena yang saya dengar nih dari sepuh-sepuh yang ada di sini nih, nanti kita mintain pendapatnya nih. Aja dong Bu. Iya harus bener, karena yang harus disiapin tuh nggak jauh beda dengan yang provinsi, tapi pastinya kelasnya nambah dong. Karena kan kalau di provinsi udah terlewati, di nasional tentunya akan ada yang lebih nambah persyaratannya dan segala macamnya. Untuk persiapan bisa dibilang belum terlalu matang juga iya, tapi jangan terlalu santai juga. Karena ntar kalau udah terlalu santai jadinya keterusan, jadi malas nih teman-teman. Balance lah ya. Iya harus balance gitu. Mungkin langsung dilempar aja pertanyaannya kali ya ke Bang Faiz nih yang udah pernah nih di tahun 2022. Pengalaman di nasional gimana sih Bang? Berarti untuk pengalaman aku di nasional kemarin tuh sebenarnya agak kaget sih. Kaget kenapa tuh Bang? Bisa mewakili Kepri lah gitu ibaratnya. Karena kan udah dapat rezeki bisa mewakili Kepri di tingkat nasional, ketemu sama teman-teman provinsi lain. Untuk persiapan sendiri sih sebenarnya lebih banyak mengulang
materi-materi yang terbaru lagi. Misalnya kita belum tahu tentang toxic masculinity. Nah, kemudian kita belum tahu tentang PUP itu apa, pendewasaan usia perkawinan. Itu yang aku baca-baca ulang lagi. Terus persiapan tentang video itu tuh harus harus kayak kita bakal dilihat gitu kan sama seluruh Indonesia nih. Kita diposting di Instagramnya, di sosial medianya, kemudian kita buat video advokasi, kita kayak semacam ngomong beberapa quotes, kemudian kita menyampaikan nama kita siapa, asli kita dari mana, seperti itu. Jadi untuk persiapan sendiri sih panjang juga kemarin, dan karena aku juga masih kuliah, kemudian juga agak bentrok gitu tuh. Nah, agak bentrok mana nih yang harus dikerjain gitu kan. Jadi itulah pentingnya time management gitu. Jadi kita harus mana yang kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan dulu gitu. Karena aku kuliahnya malam, jadi paginya itu ke BKKBN nih. Apa yang harus dibuat kayak foto, kemudian video-video kan kita harus buat tuh pakai baju Melayu, tanjak kan kepri kan kayak gitu kan Pak. Ada tanjak gitu. Jadi kemarin tuh syuting di masjid yang di bandara itu apa namanya? Syutingnya. Udah syuting di situ, balik lagi ke BKKBN, persiapin dokumen, karena kan dokumen-dokumen nasional tuh lebih banyak lagi. Nah, ada SKPR, ada PR binaan yang harus kita kerjakan gitu. Jadi portofolio kita, CV kita pasti banyak lah yang harus dikerjakan gitu. Jadi pokoknya dalam persiapan nasional tuh banyak berkas-berkas dan kita kayak mempersiapkan diri kita nih siap nggak gitu, nggak secara fisik aja, secara mental, secara look dan persyaratan administrasi kita juga dilihat gitu. Jadi ketika kita udah terjun di nasional pun kita udah siap nih ketemu sama teman-teman provinsi lain gitu. Yang paling membanggakan sih kemarin untuk forum genre sih sebenarnya teman-temannya sih gitu. Walaupun kita nggak dapat nominasi, kita nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat kayak kebersamaan kita di sana gitu. Kita bisa tunjukin bahwa Kepri ini bentar lagi mau naik gitu kan. Karena kan Kepri ini kayak jauh lah pulaunya, kendala kita juga salah satu kepulauan ya Bang. Gitu. Jadi kayak dipandang jauh lah karena beda pulau itu. Jadi di tahun 2020 kemarin tuh dilihat nih, sekarang genre Kepri udah mulai taringnya. Akhirnya di 2023 kemarin kan, 2023 kemarin Kepri dapat nominasi gitu. Jadi kayak kita bangun fondasi. Mungkin nanti di tahun 2024 Repal bisa banggain Kepri. Amin. Keren. Mungkin tadi udah dengar cerita dari Bang Faiz nih selama ikut sebagai peserta Duta Genre Indonesia tahun 2022. Mungkin aku juga mau nanya ini ke Bang Ilham nih, sebagai kontingen yang pergi di tahun 2023. Kira-kira gimana sih Bang kesan dan pesan selama di Adu Jaknas tahun 2023? Aku ya sendiri pribadi ngerasa kayak Adu Jaknas tuh bener-bener kita tuh dipaksa untuk kegiatan ini Jak ya, yang Duta juga sama-sama kayak kegiatan ayo gitu. Kayak nggak ada istirahatnya gitu. Kita nggak ada istirahatnya, serius. Aku jujur aja ya, aku kayak tidur jam 3, bangun jam 6 gitu-gitu terus, itu kayak tiap hari gitu. Dan belum lagi persiapan untuk nanti ada kegiatan Jak. Nah, kegiatan Jak tuh bukan sehari 2 hari aja. Selama kegiatan Dutanya itu ada, kegiatan Jak juga ada, dan mereka tuh berbarengan gitu. Tapi mereka itu tidak satu nih. Contoh Dutanya kegiatan, kita kegiatan, tapi mereka nggak di satu ruangan yang sama. Jadi beda. Okay. Ada memang yang sama, ada beberapa yang nggak. Contoh kayak opening lah. Opening kan sama dong. Ada istilahnya welcome party kalau malam di Semarang kemarin tuh welcome party itu kayak teriak. Dan alhamdulillahnya Genre Kepri itu dapat di yang row depan. Jadi kami tuh teriak kayak parah kali. Pokoknya kalian kalau cek di after movie-nya Genre Indonesia, kalian tuh bakal tahu kalau ada aku di situ, kayak aku teriak loncat-loncat segala macam lah di situ. Nah, itu kalau menurut aku Genre Kepri itu ternotis di situ. Itu mulai ternotis kayak ada nih Genre Kepri, mereka tuh semangat luar biasa. Dan aku setuju sama kata Bang Faiz kalau seandainya di Genre Kepri itu kita bisa bangun banget kekeluargaan di sana. Aku ngerasa kayak benar-benar solid banget. Jadi kalau seandainya si A nggak bisa nih, nah si B ini langsung backup begitu. Terus kalau si C nggak bisa, si D nanti yang bantu backup juga. Jadi benar-benar nggak ada kata nggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Terus critical thinking waktu di sana tuh gimana kita cara supaya ini masalah selesai tapi nggak perlu sampai rusuh.
Nggak pakai emosi Nggak lah. usah pakai emosi, nggak usah pakai rusuh dan segala macam, santai aja pokoknya. Tiba-tiba selesai, tek. Nah, jadi kalau menurut aku adu jaknas tuh benar-benar kalau teman-teman tuh harus baik duta, baik peserta itu harus nyiapin energi, sesuatunya ya benar-benar energi, emosi bukan marah ya, maksudnya emosinya entah takutnya terharu gitu kan, karena menang. Karena kan. kegiatan di sana cukup panjang sih, Benar, panjang sampai 1 jam 2 pagi Ya, biasanya. sampai jam 2 pagi dan Subuh pun udah bangun itu. udah jam 2 pagi bangun lagi subuh itu kan kayak capek nggak sih kalau dibilang, tapi kalau menurut aku capek itu terbayarkan sih sama ketemu sama teman-teman. Iya, itu Iya kan, namanya. setuju kan Bang? Nah jadi gunakanlah kesempatan kalau memang kalian join di forum genre provinsi, kalian harus ikut. Nggak provinsi juga sih, pokoknya kalau seandainya memang diajak untuk ya Bang, ikut aja pokoknya, ada. Iya kan, Bang? Happy, have fun. Happy aja ya. Mungkin teman-teman nanti yang udah denger nih kisi-kisinya juga nanti persiapannya dalam Duta Genre Provinsi yang akan kita tempuh sama-sama di tahun 2024 ini khusus Provinsi Kepulauan Riau. Stay tune semua teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman nih penasaran kegiatan-kegiatan Aduja, kegiatan-kegiatan Genre Kepri, gimana sih caranya? Saya teman-teman bisa akses Instagram kita @genre_kepri, boleh di follow, boleh juga teman-teman cek YouTube kita Genre Kepulauan Riau. Silahkan di subscribe karena di situ ada berita-berita ataupun Informasi. ya informasi, kemudian after movie, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakuin, serta tak kalah penting juga kita punya Spotify dan juga website genrekepri.id. Spotify-nya namanya Genre Kepulauan Riau teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek karena mungkin bakalan dicantumin di bawah sini ya teman-teman, ataupun di deskripsi box begitu. Kita udah bahas nih lumayan panjang ya Pal. Yes, benar. Kita mau tahu POV-nya dari Bang Faiz nih sebagai wakil ketua. Nih, gimana sih Bang sebagai wakil ketua ini ngerasa kayak dalam Genre Kepri itu gimana kalau seandainya ketuanya memang berhalangan untuk melakukan sesuatu, sebagai wakil nge-backupnya tuh gimana gitu kan? Waduh. Ini kan kadang susah nih apalagi Iya, iya. wakil gitu kan. Iya. Oh iya teman-teman, mungkin tadi kita kelupaan juga ya. Tadi mungkin di Genre Kepri itu bukan hanya ada duta tapi ada forumnya. Iya, benar-benar. Ada forumnya, ada pengurusnya. Dan ini ada Bang Faiz sebagai wakil ketua, ada Bang Ilham sebagai sekretaris dan saya di bagian sosial media dan kreatif. Gimana Bang? Kira-kira? Sebenarnya sih aku baru gitu kan sebagai wakil. Nah dulu tuh aku sebagai ketua advokasi program. Nah kemudian karena wakil sebelumnya itu udah harus kuliah di luar kota, akhirnya aku diberi amanah untuk gantiin wakilnya gitu. Dan ketuanya tuh ada namanya Kak Denisa gitu. Jadi dia ketuanya, aku sebagai wakilnya. Aku udah makan sebagai wakil. Apa tadi pertanyaannya? Gimana Gimana cara ya? abang tuh nge-backup mimpin? Sebenarnya karena aku nih sama Denisa sama-sama masih kuliah gitu kan, kita juga ada kesibukan masing-masing. Kadang aku sering koordinasi sama dia kayak chat, WA, kasih informasi, kasih Nes atau kan manggilnya Cici gitu kan. Ci ada kegiatan ini Ci ada rapat ini Ci, kasih tahu ke dia gitu. Nah kadang Cici ini nggak bisa gitu kan, sibuk gitu kan. Karena dia nggak bisa akhirnya aku gantiin gitu. Karena aku gantiin, kita ngadain rapat nih, kita mau bentuk ini, mau ngelakuin ini. Nah akhirnya kumpulin ke forum, informasi ke forum, jadi deh rapat gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau ketua yang nggak ada, yang penting kan kita bisa menjalankan gitu. Yang penting kita juga ngelapor. Jadi Cici pun tahu, aku pun tahu, semua forum tuh tahu gitu apa aja yang kita lakuin di dalam forum gitu. Jadi itulah ngurus yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kendala dengan hal-hal itu. Jadi kita buat have fun aja forumnya, kita jalan bareng-bareng. Ya akhirnya bisa gitu. Oke. Mungkin tadi kita udah bahas panjang lebar tentang duta genre, tentang pengurus forum genre. Mungkin sekarang kita mau bahas sedikit mengenai PIK-R ya Bang. Oh iya. PIK-R tadi udah disampaikan ke Bang Faiz. PIK-R ada yang jalur masyarakat, ada yang jalur pendidikan yaitu PIK-R ya teman-teman. Mungkin kalau dari Bang Faiz tadi udah, dari Bang Ilham nih. Bang Ilham, kira-kira menurut Bang Ilham PIK-R itu apa dan kira-kira bagaimana sih PIK-R bisa berjalan serta benefitnya sih Bang join PIK-R? Jadi PIK-R itu seperti aku bilang di awal, pusat informasi konseling remaja ya. Jadi di mana ini nih sebagai kalau di sekolah tuh organisasi. Ekstrakurikuler ya? Iya, ekstrakurikuler. Jadi organisasi juga, ekstrakurikuler juga. Jadi kalau di PIK-M
organisasi jadinya ya. Iya, jadi baru udah di luar sekolah ya. Oke. Iya. Ya, kalau di luar itu namanya PIKM, Pusat Informasi Konseling Masyarakat. Oke. Juga ada ini PIKR, Yeah. Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi ini ada dua nih. Nah, dua ini nih sama atau enggak sama, tapi bedanya kalau PIKR ini di sekolah biasanya sebagai ekstrakurikuler, kalau PIKM ini di masyarakat. Oke, kita bahas PIKR dulu ya. Nah, jadi PIKR ini ekstrakurikuler yang memang membantu remaja banget nih dalam mengarahkan perencanaan masa depannya. Karena di sini juga bahasanya kan pusat informasi konseling, Yes. konseling kan. Nah, dan ini juga dibantu. Kalau di Batam nih aku lihat ya dibantu oleh beberapa BKKBN. Yes. dari beberapa mitra BKKBN, Pokja Remaja tentunya ya. Itu tuh mereka tuh langsung kayak menyurati untuk agar ada nih ekstrakurikuler di sini, ekstrakurikuler PIKR. Nah, jadi biasanya tuh dikenalin dulu. Ini adalah PIKR, get to know more about PIKR dan genre. Nah, tapi biasanya PIKR. Nah, PIKR itu ini adalah PIKR. PIKR itu terdiri dari ini, ada ini gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh PIKR tuh kayak gini ya. Nah, kita kalau masuk sesuatu tuh biasanya ada benefit kan? Nah, ya bener kan? benar, Bang. Nah, kalau di PR juga ada benefit. Yang pertama, aku rasa ini kayak klasik tapi menambah relasi tuh emang ada di PR. Itu nyata adanya. Dan buktinya sekarang aku bisa banyak kenal semua orang. Nggak semua sih, banyak ya lebih tepatnya. Membangun relasi ya, Bang. Membangun relasi ya. Terus juga bisa menambah life skill, menambah soft skill. Nah, terus juga kita bisa merencanakan masa depan tuh lebih teratur gitu. Kenapa? Karena gini, ada beberapa remaja yang curhat ke aku nih nggak tahu mau ngambil apa jurusannya, aku nggak tahu mau kemana, aku nggak tahu kuliah atau enggak gitu kan. Nah, kita sebagai remaja, sebagai remaja tuh yang udah ter-PIKR banget nih, tuh kita bantu untuk nyusunin gimana nih prioritas mereka. Contoh mereka tuh sukanya di bidang olahraga. Oh, olahraga itu keterkaitannya sama apa ya? Mereka tuh suka juga ngomong gitu. Oh, otomatis berarti ada sedikit pendidikannya. Kita langsung aja suruh ambil jurusan pendidikan olahraga gitu, contoh ya. Nah, itu kan bisa menjadi kalau kita nih solusi. Nah, solusi kepada remaja yang benar-benar nggak tahu gitu. Itu salah satu manfaat PIKR dari sekian banyaknya. Terus PUP, pendewasaan usia pernikahan yang udah aku bilang di awal, kalau seandainya kita tuh nikah tuh nggak usah cepat-cepat. Matangin aja dulu finansial, mental, dan segala macam itu tolong dimatangin terlebih dahulu. Itu ada salah satu di PUP tadi. Terus juga ada ini, stunting. Nah, ini stunting nih kalau ngomongin stunting kayak sehari nggak kelar sih. Benar. Mungkin nanti kita bisa bikin episode sendiri ya, Bang. Sendiri. Boleh nih ntar. Nah, ini aku tuh ikut salah satu pelatihan tuh di mana kita harus mencegah stunting dari hulu. Hulunya tuh siapa sih? Hulunya tuh remaja. Dari mana? Dari PIKR. Dari semua awal-awal itu tuh dari PIKR. PIKR ke duta forum. PIKR forum. Intinya dari PIKR semua itu mengarah ke mana-mana. Nah, jadi benar-benar kalau menurut aku benefit masuk PIKR ini bukan kayak hal-hal sepele lah gitu. Jadi kalau dapat ini sebagai remaja, aku rasa kalian tuh harus ambis untuk me-upgrade diri sendiri. Kenapa? Karena di perkuliahan tuh jujur ya, aku melihat kayak banyak orang yang masih malu-malu, masih kayak untuk ngomong di depan aja tuh masih nggak tahu gimana caranya. Nah, PIKR ini nih salah satu juga sarana untuk mengupgrade diri kalian yang kalau konselor sebaya, pendidik sebaya tuh kan biasanya banyak ngomong nih gitu. Kita bisa nih gunain atau melatih public speaking kita biar kita nih tahu gimana caranya menempatkan ngomong kita tuh di mana. Intinya life skill dan soft skill yang ada tuh gak sia-sia gitu kita belajar di PIKR. Jadi benar-benar Wow, luar biasa banget ya. Dan mungkin ini kita udah ngobrol nih lumayan panjang lebar nih, Bang. Udah seharusnya mungkin kita juga udah mengakhiri sesi kita hari ini. Mungkin teman-teman terus tetap saksikan Genre Kepo Bercerita di setiap, mungkin kita bakalan upload nanti setiap minggu ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan sekali, mungkin nanti akan kita diskusikan lagi ya, Bang. Boleh nanti. Pokoknya tungguin aja lah. Pokoknya tungguin aja. Hidupin lonceng. Bener. Komen jangan lupa juga. Like. Yes. Ya. Karena nanti pembahasan kita masih mau bahas WUTK, bahas dan masih panjang lah pokoknya. Masih banyak lah. Bintang tamu yang Luar biasa.
Oke, mungkin terakhir nih Bang Faiz, kira-kira ada closing statement mungkin boleh disampaikan. Oke, mungkin buat pembahasan kita pada hari ini kita ngebahas tentang genre, bahwa genre itu sebagai wadah, sebagai organisasi bagi remaja untuk bisa mengembangkan diri lagi, kreativitas dan lain-lain, agar remaja-remaja itu bisa menghindari perilaku-perilaku yang tidak sehat di luar. Dengan mereka mengenal genre, mereka bisa berkembang lagi dengan baik. Dan untuk terkait duta, sebenarnya buat tambahan juga tadi, di duta genre pun kita sebagai role model remaja itu nggak cuman cari juara aja. Benar. Tapi kita harus bisa menjadi sosok yang inspirasi, yang bisa memotivasi remaja-remaja lain untuk bisa menghindari namanya perilaku tidak sehat. Itulah pentingnya duta genre gitu. Jadi dengan ada genre, semoga remaja-remaja bisa lebih baik lagi ke depannya. Wow, amin. Luar biasa. Kalau dari Bang Ilham, gimana Bang Ilham? Saran aku sih cuman kayak singkat aja ya. Oke, apa tuh, Bang? Join Pick R. Join Pick Join R. Pick R. Pokoknya udah join Pick R, tahu semua segala macam genre. Tahu semua. Iya, betul. Oke. Setuju. Sebenarnya key point-nya itu teman-teman. Silahkan teman-teman join Pick Pick R. R. Boleh join Pick R basis pendidikan maupun masyarakat. Oke, mungkin kita akhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Genre Kepri Bercerita. Dan mungkin kita sebelum akhiri boleh salam genre dulu ya? Boleh. Oke. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Kepri, tak nak kawin muda sebelum berdaya.